Terkait surat rekomendasi JC dan dari LPSK dan juga keringanan hukuman untuk Eliezer, kita akan bahas bersama Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Iketut Sumedana. Selamat petang, Pak Ketut. Selamat petang, Mas Ibrahim. Gimana Baik, kabar? Kabar sehat? sehat, sehat. Pak Ketut, sudah disampaikan oleh LPSK di Kamis lalu, artinya Kejaksaan Agung sudah membaca dan menelisik lagi surat JC yang disampaikannya. Jadi begini, proses pengajuan JC yang dilakukan oleh LPSK itu ya ada beberapa tingkatan. Pertama, pada saat proses penyidikan, yaitu untuk mendapatkan perlakuan khusus pada saat proses penyidikan, baik dalam pemberkasan dan penempatan bagi seorang saksi pelaku tindak pidana. Kemudian dalam satu proses pemeriksaan di persidangan, seperti disampaikan oleh tadi teman dari LPSK, bahwa kita akan memperoleh rekomendasi atau mendapatkan rekomendasi dari LPSK melalui pada saat proses persidangan diajukan. Kapan saja itu bisa dilakukan, bisa persidangan pertama maupun persidangan yang pada saat surat tuntutan diajukan. Nah, apa yang kita nilai nanti tentu konsistensi daripada saksi pelaku tindak pidana dan kebenaran dari keterangan yang diberikan dalam proses ketika mereka diperiksa sebagai saksi-saksi dalam proses persidangan ini. Dan ini perkara masih sedang berjalan. Kita lihat nanti apakah konsistensi itu tetap dilakukan atau kebenaran-kebenaran tetap diungkap oleh saksi pelaku tindak pidana ini. Seperti itu. Kalau tadi kan LPSK disampaikan oleh kuasa hukum sudah melihat adanya konsistensi, kendati pemeriksaan baru setengah jalan ya dalam tanda petik. Nah, kalau Kejaksaan Agung artinya sampai seluruh kesaksian diberikan Richard atau bagaimana biasanya? Tentunya kita akan menilai nanti seluruh keterangan yang diberikan sebagai saksi terhadap terdakwa-terdakwa yang lain. Jadi ada 4 terdakwa ya yang status mereka sebagai saksi. Nanti kita lihat nanti konsistensinya. Dan kita nilai juga kebenarannya. Apakah kesaksian yang diberikan itu betul-betul mengungkap fakta hukum yang sebenarnya dalam proses pemeriksaannya sebagai saksi di persidangan. Seperti itu. Oke, nanti ini outputnya bagaimana? Apakah akan ada perbedaan tuntutan dari para terdakwa dengan Richard Eliezer? Karena kan kalau dakwaannya sama semua ya, Pak Ketut ya? Ya betul. Jadi begini, pasal yang didakwakan oleh para tersangka khususnya di 338, 340 ya, ini akan tentunya kalau misalnya sebagaimana kita sebutkan tadi ada konsistensi, ada kebenaran yang diungkap sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terkait satu dengan yang lain, tentu akan mendapat perlakuan khusus berupa penghargaan. Penghargaan itu adalah berupa keringanan tuntutan bagi yang bersangkutan, termasuk juga permohonan kami juga akan kemungkinan akan bisa disetujui oleh hakim dalam memberikan penjatuhan hukuman, keringanan dalam penjatuhan hukuman seperti itu. Bahkan rekomendasi ini, Mas, akan nanti diberikan selanjutnya kepada pada saat mereka menjalani pidana. Nanti juga ada 3 tahapan setelah mereka mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai status narapidana, mereka mengajukan hak mereka yaitu sebagai remisi dan sebagainya seperti itu. Oh, jadi prosesnya masih panjang ya. Kalau ke majelis hakim bagaimana? Apakah ini juga bisa disertakan atau cukup di kejaksaan? Begini, rekomendasi itu prosesnya adalah melalui LPSK diberikan kepada kami yang melampirkan nanti dalam proses surat tuntutan rekusitor yang akan kita bikin. Penuntut umum membuat rekusitor tentu memberikan pertimbangan-pertimbangan kenapa orang ini atau saksi pelaku ini atau terdakwa ini diringankan dalam proses dalam pemberian tuntutan. Tentu itu menjadi bahan pertimbangan oleh teman-teman oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Sebagai penguak fakta, ini ada permohonan keringanan hukuman. Apakah ini tidak menutup kemungkinan pelaku juga bisa terbebas dari tuntutan pidananya, Pak Ketut? Kalau bebas tidak mungkin ya. Tapi kalau meringankan hukuman sangat mungkin sekali. Kalau bebas itu kan tentu ada alasan-alasan hukum yang lain, tidak sekedar rekomendasi, tapi ada alasan-alasan hukum yang lain sebagaimana diatur dalam pasal 44 dan sampai dengan pasal 52 KUHP itu lain lagi, ada pemaaf dan pembenaran. Tapi dalam kasus ini khusus sebagai justice kolaborasi yaitu diatur dalam Undang-Undang 31 2014 hanya pemberian hukuman, keringanan hukuman. Hanya pemberian keringanan tuntutan. Nah, itu yang diatur dalam pasal 10 huruf A ayat 4, ayat 3 dan 4 seperti itu. Kalau tadi kan ada perbedaan, ada yang disampaikan oleh LPSK, tapi tadi kuasa hukum juga menyampaikan ke jaksa hari ini. Itu bagaimana, Pak Ketut? Rekomendasi itu bisa diberikan kapan saja, Mas. Pada saat sidang dimulai,
pada saat proses persidangan sedang berjalan atau pada saat sebelum penuntut umum membuat rekusitor atau surat tuntutan. Kapan saja. Yang penting yang jelas nanti penilaian itu ada di kita, di penuntut umum pada saat persidangan. Apakah betul-betul seorang saksi pelaku saksi ini betul-betul memberikan konsistensi dalam memberikan keterangan dalam proses persidangan, atau betul-betul dia mengungkap kebenaran secara material dalam proses persidangan. Baik. Pak Ketut, yang bisa jadi pengaruh juga selain keterangan dari JC-nya sendiri, apakah keterangan terdakwa atau saksi lain justru ini bisa mempengaruhi juga soal pemberian keringanan hukuman ini, Pak Ketut? Ya tentunya itu keterangan seorang JC ini ya tidak bisa jadi satu keterangan begitu saja, tetapi satu sama lain akan ada namanya alat bukti petunjuk, yaitu saling keterkaitan satu sama lain. Artinya apa? Ada saling keterkaitan yang membuat satu bukti baru, yaitu bukti petunjuk. Pasti dong, pasti tentunya ada pengaruhnya satu sama lain. Seperti itu. Baik, kalau selama ini Pak Ketut, kita boleh ya bicara soal catatan-catatan dari Kejagung, bagaimana sih soal JC ini yang dikabulkannya seperti apa? Selama ini kita ada beberapa JC yang sudah kita kabulkan tadi. Yang jelas satu yang bersangkutan adalah mengungkap fakta baru yang menyebabkan pelaku utama atau intelektual dadar bisa menjadi tersangka dalam suatu proses ini. Tentu di penyidikan ini sudah jadi bahan pertimbangan. Kemudian itu juga menjadi proses, kemudian setelah di penuntutan menjadi satu proses hukum, ya. Dan beliau juga mendapatkan pendampingan khusus dari LPSK, sekaligus juga tadi diberikan keringanan hukuman. Hal ini hal yang biasa lah di proses di penegakan hukum yang kita jalani di penuntut umum di kejaksaan. Oke. Ini hal yang biasa. Baik, Pak Ketut, terakhir ini kan kejaksaan, penuntut umum juga sudah mengetahui bagaimana BAP Eliezer dan kesaksian-kesaksiannya. Bagaimana sih penuntut umum, kejaksaan melihat konsistensi kejujuran Eliezer di persidangan selama ini? Selama ini kita masih lihat masih konsisten, kita lihat ya. Mudah-mudahan ke depan tetap konsistensi ini dijaga betul oleh saksi pelaku ini. Ya mudah-mudahan. Tapi kita lihat masih dalam koridor konsistensinya masih ada. Baik, sejauh ini konsisten dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Terima kasih. Ketut Sumedana, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, telah berbagi informasi dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih Mas. Terima kasih, sehat selalu.